Ya. Nah, kalau buat DNA vektor itu nggak dipotong berarti Bu, cuma dilurusin doang buat masukin DNA target. Kalau yang dimaksud dipotong itu gimana? Itu tadi kan Dipotong dan misalnya diluruskan bedanya apa? Ada dua istilah jadi yang kamu sampaikan, dipotong dan diluruskan. Apa maksudnya? Jadi gini Bu, kan yang ini ya. Kalau DNA target kan misalnya anggaplah insulin manusia gitu. Nah, kan kalau di eukariotik kan DNA-nya nggak sirkuler ya. Lurus gitu doang kan. Lurus apa namanya itu? Nggak sirkuler, nggak nyatu. Jadi dia dipotong gitu misalnya beberapa bagian yang ngekode insulin misalnya. Itu dipotong pakai enzim restriksi. Nah, sedangkan kan vektornya misalnya dari bakteri gitu. Bakteri kan prokariotik yang mana dia enzimnya DNA itu sirkuler apa bulat gitu. Nah itu kan biar itu mesti dipisah dulu, mesti dilurusin. Apakah itu juga juga dipotong, maksudnya lurusin itu apakah memotong juga gitu Bu? Oke, saya paham pertanyaannya. Sekarang lihat gambarnya. Semua perhatikan. Kalau ini karet gelang, supaya jadi lurus, Anda gunting atau potong nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah terjawab sekarang? Udah Bu, Kalau makasih karet Bu. gelang dijadikan lurus, itu berarti kita melakukan pengguntingan atau pemotongan atau tidak? Iya, Ibu. Sama halnya dengan plasmid. Bedanya kalau gen target ini berarti potong sebelah sini, potong sebelah sini dua. Karena dia kan panjang kan? Panjang, kita hanya mau ngambil bagian tengahnya saja. Jadi dipotong sebelah sini, potong sebelah sini gitu loh. Maka dapatnya dia kecil. Tapi kalau plasmid cukup satu kali potong digunting kayak kita gunting karet gelang, maka dia jadi lurus. Apa fungsinya? Supaya ini bisa nempel. Nah ini dibuat kecil, kalau dia ada di tengah-tengah ya pasti sebelah kiri dipotong, sebelah kanan dipotong. Sampai di sini jelas? Oh Iya, Bu. sudah terjawab. Oke. Ya. Jadi itu gunanya. Jadi enzim restriksinya sebaiknya sama atau tidak? Yang buat motong di plasmid dengan buat motong di sini itu sebaiknya sama atau tidak? Sebaiknya sama, Ibu, menurut saya. Karena apa? Karena berbeda enzim restriksi itu berbeda titik pemotongannya juga dan akan berbeda ujung hasil pemotongannya, Ibu. Jadi kalau misalnya berbeda enzim restriksinya, nanti mungkin ujung pemotongannya akan berbeda dan tidak akan bisa bersatu. Gitu, Ibu. Very good. Oke, terima kasih Aura. Ya. Jadi ini kalau motongnya EcoR1, Anda bayangkan yang ini adalah plasmid panjang gitu. Yang ini adalah ujung sebelah kanan gitu ya, sebelah kanan dari potongan DNA target. Insulinnya sebelah sini, ujung sininya ada lagi kotak gitu ya, kotak. Ini dipotong dengan EcoR1. Sebelah sini dipotong juga dengan EcoR1. Plasmidnya dipotong dengan EcoR1 karena dia melingkar gitu ya, maka dia akan ujungnya akan begini, bayangkan. Ya, ini kalau dipotong maka akan dapetin ini. Ini punya plasmid, ini punya DNA target. Kalau disambungkan matching apa enggak? Sesuai atau tidak? Cocok enggak? Cocok. Cocok meskipun berasal dari sumber yang berbeda. Ya, ini. Sumbernya beda dari sini sama ini. Tapi ini dipotong pakai EcoR1, ini juga pakai EcoR1, ini ke sini pasti ketemu. Yang ini kan lawannya dia, pasangannya dia. Ketemu dengan ini. Nih, nanti hasilnya akan jadi rekombinan. Mana tadi yang rekombinan? Nah, ini. Ligase. Jadi ini dipotong pakai EcoR1, di sini juga pakai EcoR1. Misalnya, tidak harus EcoR1. Maka ujungnya akan mereka sama. Sama, nyambung, di sini nyambung, di sini juga nyambung. Sampai di sini jelas? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, itu ya gunanya kenapa pakai enzim restriksi yang sama. Kemudian berikutnya adalah setelah jadi ini masuk ke sini, masukkan ke dalam inang, sel inang yang akan memproduksi, yang akan mengekspresikan gen ini adalah inang ini. Kalau dia masuk ke dalam sitoplasmanya,
kemudian dia bisa diekspresikan, dikenali ya, promotornya segala macam cocok gitu. Kemudian ini akan diekspresikan menjadi protein. Apakah insulin, apakah protein pigmen, apakah protein enzim tertentu, itu bisa dihasilkan sini jika terekspresi. Lalu nanti akan dikeluarkan, apakah dikeluarkan oleh sel bakterinya atau bakteri nanti dipecahkan, dilisiskan, ini akan diambil di purifikasi tentunya. Kalau dilisiskan masih ingat kayak isolasi DNA itu semua nyampur, DNA-nya keluar dari sel tapi dia kecampur dengan debris sel. Nanti ada tahapan purifikasi, demikian pula ini. Itu prinsipnya. Jadi dikatakan cloning karena ini nantinya akan jadi banyak nih plasmidnya. Kok bisa banyak lah? Kan nanti kalau sel bakterinya membelah, sel ini membelah lagi, dia akan menghasilkan sel bakteri yang sama. Punya plasmid, punya nukleoid yang sama. Akibatnya apa? Insulin yang ada di plasmid ikut diperbanyak. Maka dikatakan proses ini adalah cloning. Tapi cloningnya melalui proses pembentukan DNA rekombinan, molekul DNA rekombinan. Plasmid ini dikatakan DNA rekombinan. Kenapa? Kenapa ini dikatakan molekul DNA rekombinan? Siapa mau jawab? Saya, Bu. Yes. Karena ini, Bu. Jadi DNA rekombinan karena dihasilkan dari 2 DNA yang berbeda, Bu. DNA sel target sama DNA vektornya, makanya DNA rekombinan. Oke, terima kasih ya, good. Jadi gabungan dari 2 sumber atau DNA yang berasal dari sumber yang berbeda. At least 2 dari sumber yang berbeda ya. Ini sumbernya dari plasmid, miliknya bakteri, ini sumbernya dari sel pankreas ya, manusia, gen insulin. Makanya dikatakan molekul DNA rekombinan. Tapi tentu bukan hanya plasmid seperti ini yang molekul DNA rekombinan. Sel sel dari kromosom atau dari nukleoid itu juga bisa. Sepanjang itu digabungkan, ada DNA asing yang tergabung, kita mengatakannya sebagai DNA rekombinan. Organismenya dikatakan organisme transgenik atau apa kemarin? Genetically modified organism, GMO. Iya. Tapi GMO itu tidak selalu harus ada teknologi DNA rekombinan. Tolong dipahami bahwa genetically modified organism, organisme yang dimodifikasi secara genetik itu nggak hanya yang mendapatkan molekul DNA rekombinan. Jika DNA-nya itu dipotong atau justru dinonaktifkan, ekspresinya dinonaktifkan, ada ekspresi gen tertentu dinonaktifkan, atau sebaliknya di overekspresikan, diperbanyak ekspresinya, artinya sudah ada otak-atik DNA di situ meskipun tidak menggabungkan dengan sumber DNA yang lain, kita sudah bisa mengatakan itu organismenya GMO. Karena DNA-nya tidak asli lagi. Udah diutak-atik. Meskipun otak-atiknya tidak selalu menambahkan ya. Paham maksudnya ya? Apakah dia memotong, apakah dia mematikan ekspresinya, itu namanya gen knockout. Kalau dimatikan itu dia knockout. Ada diberi sesuatu gitu, misalnya metilasi atau apa, yang menyebabkan gen itu nggak bisa dibaca. Jadi nggak perlu dengan menambahkan DNA lain, tetap kita bisa mengatakan itu adalah modified. Tapi bukan rekombinan. Itu modifikasi, tapi bukan rekombinan. Kalau yang rekombinan ada DNA lain. Oke ya. Jadi genetically modified organism itu bisa dengan cara mengotak-atik DNA-nya tanpa menambahkan, bisa juga menambahkan. Itu semua disebut sebagai genetically modified organism. Tapi kalau sudah mengatakan transgenik, organisme transgenik itu sudah pasti ada tambahan. Sudah pasti DNA rekombinan karena transgenik. Tapi kalau hanya menyebutkan GMO itu tidak selalu transgenik. Bisa masuk transgenik, bisa juga enggak. Jelas teman-teman? Jadi kalau nanti menjelaskan di buku penemu istilah, saya agak kenceng di istilah ya, karena kalau menjelaskannya beda gitu, menemukan istilah, jelasinnya beda, miskonsep lagi gitu. Jadi pahami istilahnya. Oke. Setelah mau dimasukkan ke sini dengan cara apa? Prosesnya namanya transformasi. Silahkan cari transformasi itu apa di
SMA ada kok transformasi, nanti di mikro juga akan dibahas transformasi, transduksi, konjugasi. Ya, kalau yang transformasi memasukkan molekul DNA rekombinan tadi ke dalam sel. Kalau konjugasi, sel dengan sel ketemu. Kalau transduksi, DNA itu dimasukkan, DNA asing dimasukkan dengan bantuan virus. Kalau transformasi, DNA-nya dimasukkan tidak pakai apa-apa, artinya DNA bebas sel. DNA telanjang, naked DNA, atau molekul bebas sel, nggak ada selnya. Dimasukkan begitu aja. Gitu ya, itu proses transformasi. Sehingga memasukkan ini ke dalam sel, prosesnya disebut sebagai transformasi. Kalau plasmid masuk ke sini tapi lewat perantara sel sama sel ketemu, lewat jembatan pilus, itu namanya konjugasi. Ya, sama-sama masukkan plasmid tapi prosesnya beda. Oke. Transformasi ini sebenarnya ada yang natural secara alami, kemarin sudah di genetika ya. Ada transformasi Griffith yang pakai pneumococcus, yang tikus mati, ingat Bu Yani cerita ada bakteri pneumococcus yang kasar, rough dan smooth. Kemudian yang kasar, yang patogen dimatikan pakai direbus gitu kan. Yang tidak patogen hidup, terus sama-sama disuntikan ke tikus, ternyata tikusnya mati. Yang harusnya tikusnya itu hidup. Apa yang terjadi? Yang dilihat ternyata bakterinya sekarang yang kasar semua, padahal tadinya yang hidup tuh yang halus, yang kasar mati. Sekarang malah jadi kasar tapi hidup. Berarti ada sifat yang dipindahkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Itu yang cerita dari Griffith ya. Kemudian ini plasmidnya dimasukkan. Kalau secara alami itu di alam itu bisa terjadi. Jadi ketika selnya merenggang pori-porinya, ada sel bakteri lain yang mati gitu ya, DNA-nya masih ada di sekitar. Kemudian ada bakteri tetangganya atau temannya satu spesies misalnya, itu kemudian pori-porinya membesar karena suhu kah atau karena ada faktor-faktor lingkungan secara alam, maka dia bisa masuk DNA-nya tadi. Kalau di bioteknologi, di lab itu namanya transformasi buatan, artificial transformation gitu. Nah ini DNA-nya bisa dimasukkan ke sini, pakai bantuan teknik-teknik khusus. Jadi nggak bisa dia langsung masuk begitu aja, nggak. Kita harus buat sel ini bisa menerima plasmid rekombinannya. Sel inangnya harus disiapkan supaya dia bisa masuk. Pori-porinya harus besar. Gimana caranya? Supaya dia bisa masuk. Ada caranya. Ini, nah kalau natural transformation ya, sel yang bisa menerima DNA dari luar, menyisip masuk gitu, artinya pori-pori yang besar tadi itu disebut sebagai sel yang kompeten. Tidak semua sel bersifat kompeten. Nggak semua bisa dimasuki oleh DNA. Nah, yang bisa dimasuki itu disebut sel kompeten. Pada natural transformation itu kenapa dia bisa punya sifat kompetensi? Karena dia punya faktor kompetensi dibawa oleh gen. Gen ini akan mengekspresikan protein ya yang disebut sebagai faktor kompetensi. Proteinnya ada di dinding sel. Kalau ada DNA dari luar itu jadi pintu masuk. Jadi kayak gerbangnya atau terowongannya untuk masuk ke dalam sel. Secara alami, nggak semua bakteri punya. Makanya sel yang punya itu yang siap untuk disisipi DNA namanya sel kompeten. Jelas sampai di sini? Itu secara alami. Nah kalau di lab dia tidak punya faktor kompetensi, dia nggak punya proteinnya, terus diapakan? Ada caranya dibuat, makanya pakai metode khusus, tuh ya, pakai metode khusus. Nah ini
Untuk artificial transformation itu bisa diperlakukan dengan senyawa kimia atau juga dengan secara fisik. Umumnya 2 tadi, ya. Untuk kimia itu pakai kalsium chloride. Jadi ditambahin CaCl, kemudian dipanaskan sedikit, heat shock, panaskan sedikit, maka selnya akan merenggang. Ya, ini. Nah, kalau selnya merenggang ada pori-porinya nih, ini kalau normalnya begini. Nah, kalau merenggang ada pori-porinya gitu. Kalau ada pori-porinya, maka kemungkinan dia pas dicampur dengan plasmid, rekombinan yang udah jadi tadi, itu akan bisa masuk ke dalam. Gitu. Bagaimana membuatnya seperti ini? Menggunakan CaCl, terus kemudian di heat shock dikasih panas, 42 nggak tinggi-tinggi, nanti kan krisis ya, jadi 42 selama kurang lebih 2 menit. Kalau saya dulu dingin, panas gitu, jadi ada ruang dingin, ada cold room, kita masuk ke situ, taruh Erlenmeyernya, diamkan 2 menit, ambil lagi, taruh di atas penangas air, 2 menit lagi 42 derajat, 42 atau 45 gitu ya. 2 menit lagi, pindahin lagi balik 2 menit, jadi kitanya ikut panas dingin. Habis masuk ke ruang dingin, keluar lagi gitu. Itu begitu dulu. Kalau sekarang sudah ada cara yang lebih modern, lebih sederhana. Ya. Oke, ini transformasi dengan bantuan kalsium chloride. Kalau yang ini adalah dengan bantuan listrik. Jadi disetrum, bakterinya dikasih kejutan listrik, makanya namanya heat shock. Electric shock. Kalau tadi heat shock, shock karena panas. Kalau ini electric shock, dikasih kejutan listrik, gitu ya. Ya tidak lama-lama karena nanti dia pecah. Tapi cukup untuk membuat pori-porinya merenggang. Kalau orang disetrum rambutnya berdiri, gitu kan? Kalau di gambar-gambar kaget rambutnya berdiri gitu loh. Nah kalau ini merenggang pori-porinya. Jadi kita buat selnya menjadi kompeten. Paham ya bahwa sel kompeten adalah sel yang siap menerima DNA rekombinan tadi. Siapnya dengan cara apa? Punya pori-pori atau jalan masuk ke dalam selnya. Kalau nggak punya, ya nggak bisa masuk meskipun kita diemin gitu, ya nggak bisa. Makanya kita harus perlakukan dulu inangnya dengan perlakuan tertentu agar menjadi sel kompeten. Oke, dia masuk, gitu ya. Ini kenapa bisa listrik? Ini bisa dilihat sebenarnya ya, bahwa kalau sel bakteri itu umumnya bersifatnya negatif, ya, ininya negatif. Jadi kemudian kalau ada heat shock, gitu, ada positif dan negatif ini. Kalau bulat-bulatnya tadi positif, dia masuk sini. Kalau di pori-porinya ada bagian yang positif, yang negatif yang masuk sini. Gitu. Jadi ada kompatibilitas gitu. Oke. Prinsipnya begitu. Ada listriknya di sini, ada tempat untuk naruh tabung. Jadi tabung yang berisi sel inang dengan plasmid rekombinan dicampurkan. Campuran ini dimasukkan ke sini ke mesin, mesinnya dinyalakan, diatur sendiri. Kita yang ngatur berapa menit gitu ya, atau beberapa ini, kemudian berapa voltasenya, waktunya berapa detik, nggak salah menit, berapa detik saja gitu. Kemudian setelah itu kita angkat. Nah, baru kita akan lihat masuknya bagaimana. Gitu ya. Jadi setelah didapatkan plasmid rekombinan, dimasukkan ke dalam sel bakteri, sekarang kita milih yang mana bakteri yang membawa plasmid rekombinan. Gimana milihnya sementara bakteri aja nggak kelihatan? Kalau milih ayam kelihatan, mau yang gemuk, yang kurus, yang warna coklat, warna kuning atau hitam. Kalau bakteri nggak bisa. Jadi gimana cara kita menyeleksi, kita masuk ke seleksi? Ini. Kita melakukan seleksi sel mana yang telah membawa rekombinan, DNA ini rekombinan ya. Takutnya jadi ribosomal. Karena sama-sama R. Rekombinan DNA molekul. Seleksinya. Jadi seleksi merupakan proses yang didesain atau dirancang untuk mengidentifikasi agar kita dapat mengidentifikasi bakteri rekombinan ya dengan cara mencegah
bakteri yang non transform itu artinya tidak membawa plasmid rekombinan, ya. Atau bakteri yang bawa plasmid tapi nggak ada DNA asingnya, gitu. Ya, kita lihat. Kemarin sudah dipelajari ini PBR 322. Masih ingat? Saya akan ringkas saja. Ada banyak titik untuk enzim restriksi, EcoR1, Hinditri, BAMH1, SAL1, PST1. Sekarang kalau kita mau menyisipkan gen insulin, mau di mana? Ya tentu di titik-titik yang ada situs enzim restriksi. Di tempat lain nggak bisa. Di origin of replication ya jelas nggak boleh. Sudahlah nggak bisa, ya nggak boleh. Nanti kalau ini rusak, dia tidak bisa bereplikasi. Karena sifatnya adalah sebagai titik untuk melakukan replikasi, memperbanyak plasmid. Gitu ya. Ini dia bisa memperbanyak setelah ada di sel inang. Jadi ketika masih di luar, belum kita masukkan ke sel inang, ya dia nggak memperbanyak diri sendiri. Biasanya ada sel inang dulu karena dia membutuhkan komponen-komponen untuk terbentuknya DNA baru. Proses transkripsi dan translasi kan membutuhkan komponen juga ya. Kemarin kan sudah tuh ada DNTP, deoksiniribonuklease, itu diingat ya, deoksinukleosida yang ada trifosfatnya. Cek waktu replikasi. Oke, di mana disisipkan? Misalnya, kalau disisipkan di PST1 di sini, maka bakterinya nanti masih punya sifat resistensi terhadap apa? Terhadap ampisiklin. Sekali lagi, jika kita sisipkan gen insulinnya di situs PST1, bakteri yang ini berarti di sini sudah ada ini ya, sudah ada insulin, sudah ada gen insulin. Kan disisipkannya di sini, ini dipotong sama enzim restriksi, dibuka, disisipkan di area sini. Berarti nanti PBR 322 plus insulin ada di sini. Nah, bakteri yang membawa plasmid PBR 322 plus insulin itu masih punya sifat resistensi terhadap antibiotik apa? Tetrasiklin, Ibu. Karena ampicillin. Karena dia terpotong dan terpisah gitu, Ibu. Tersisip, tersela sama gen insulin yang dimasukkan ke bagian PST1. Oke. Akibatnya apa, Aura, kalau sudah tersisipkan? Akibatnya jadi tidak tercipta lagi bagian yang mengkodekan ampicillin resisten. Berarti bakterinya akan tidak tahan terhadap ampicillin, Bu. Akan tidak tahan terhadap ampicillin. Very good. Terima kasih. Teman-teman sudah paham? Sudah paham yang diceritakan Aura? Kalau di sini dirusak, kenapa rusak? Lah kan dipotong tadi, disisipi insulin. Apakah ini masih jadi gen ampicillin resisten? Tidak. Udah rusak, udah tersisip. Ini mutasi sebenarnya, ya. Jadi kita mengubah DNA-nya ini, tersisip, rusak. Nah, kalau rusak berarti dia nggak punya lagi sifat resisten terhadap ampicillin. Artinya apa kalau tidak punya sifat resisten terhadap ampicillin? Jika ditumbuhkan di medium yang mengandung ampicillin, dia hidup apa mati? Mati, Bu. Mati. Ya, terima kasih Suci. Karena udah rusak. Resistensi artinya tahan. Kalau sifat tahannya dirusak, dia jadi nggak tahan lagi. Nggak tahan terhadap ampicillin. Nah, kalau dikasih medium, ada ampicillinnya, ditaruh di situ, ya matilah dia udah nggak tahan. Mengerti sampai di sini? Mengerti, Ibu. Oke. Baik. Jadi ini disisipkan di sini ya. Gen insulin atau insert disisipkan di area ampicillin resisten. Enzimnya tentu kita pilih PST1. Terus cara seleksinya gimana untuk milih bakterinya tadi? Yang kita pilih yang tidak tahan terhadap ampicillin.
Tapi dia tetrasiklin masih tahan apa enggak? Masih tahan nih, Bu. Masih, Bu. Masih tahan. Kenapa masih tahan? Karena bagian yang mengkodekan tetrasiklin resistensi tidak terganggu, Bu. Tidak terganggu, tidak rusak, betul sekali. Ini masih utuh. Kalau ini masih utuh, berarti tetrasiklin resisten sifatnya masih ada. Artinya kalau bakteri ditumbuhkan di medium tetrasiklin, dia akan tumbuh tetap. Gitu, ya. Oke. Pada medium, kita sekarang siapkan medium. Ada dua. Ada medium dengan tetrasiklin, ada medium dengan ampicillin. Kalau kita sisipkannya di sini tadi, ya, jika bakteri yang membawa plasmid plus insulin di daerah sini, itu kemudian ditumbuhkan pada medium dengan tetrasiklin, ya, bakterinya baik membawa insulin maupun tidak, dua-duanya akan tetap tumbuh. Jadi gini, ketika kita menyisipkan insulin, itu bisa ada kemungkinan tersisip dan tidak. Ada dua kemungkinan. Berhasil penyisipannya, bisa juga tidak berhasil. Tetapi untuk bakteri yang membawa plasmid, apakah plasmidnya ada tersisip atau tidak insulinnya, tetap tumbuh dua-duanya. Kenapa? Karena kalau yang penting dia bawa plasmid ini. Kalau dia bawa plasmid, pasti tetrasiklinnya resisten, ya, tetrasiklin resisten tetap ada sifatnya. Meskipun di sini ada yang bawa plasmid, ada yang bawa gen, ada yang tidak. Sampai sini jelas nggak? Saya ulang. Pada saat kita menyisipkan insulin di area ini, ya, ada dua kemungkinan. Bisa berhasil nempel, nyisip, bisa juga enggak. Kalau tidak berhasil, artinya dia tetap utuh. Ya seperti ini. Kalau berhasil, di area ini ada insulinnya. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke. Ya, jadi plasmidnya bisa dua kemungkinan, membawa atau tidak membawa insulin di area ini. Tapi membawa atau tidak membawa, ini kan nggak terganggu, tetap sifat tetrasiklin resisten masih tetap kan? Ya atau tidak? Iya, Ibu. Masih. Oke, sehingga mau bawa atau tidak, kedua-duanya akan tumbuh di medium dengan tetrasiklin. Kursor saya terlihat? Terlihat, Ibu. Terlihat, Bu. Oke, ya ini kita mencoba medium dengan tetrasiklin. Ini akan tumbuh, dua kemungkinan tadi akan tumbuh. Nah, harus cepat sedikit kita ya. Kemudian ada kemungkinan lain lagi. Ketika plasmidnya, ya, apakah dia bawa atau tidak gitu. Ada beberapa kemungkinan plasmid ketika kita melakukan ligase. Pakai ligasi, menggunakan ligase, itu tadi ada kemungkinan nyisip atau tidak. Waktu melakukan transformasi, memasukkan ke dalam sel ini, ada dua kemungkinan lagi. Bisa masuk, bisa enggak. Jelas sampai di sini? Kalau yang tadi kemungkinannya dua, apakah tersisip oleh insulin atau tidak, ini bisa tersisip, bisa tidak. Kemungkinan yang kedua, bakteri sekarang pada transformasi, bisa menerima plasmid, bisa tidak. Bakteri yang tidak menerima plasmid, jadi plasmidnya nggak berhasil masuk, nih, ini nggak berhasil masuk, dia kembali lagi seperti ini, bakteri normal, nggak ada plasmidnya. Kalau ditumbuhkan di medium tetrasiklin, tumbuh atau tidak? Bakteri yang seperti ini, yang nggak ada plasmidnya. Di medium tetrasiklin tumbuh atau tidak? Bingung? Bakteri yang tidak bawa plasmid, sifat resistensi adanya di mana?
Di plasmid. Di plasmid. Kalau dia nggak bawa plasmid, kira-kira resisten atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Makanya kalau dia ditumbuhkan di tetrasiklin, dia nggak akan tumbuh. Ini yang nomor 1. Bakteri tanpa plasmid, ya udah pasti nggak tumbuh. Orang sifatnya di bawah plasmid, kan gitu. Sekarang yang bawa plasmid, tumbuh atau enggak? Tumbuh dua-duanya, maupun ada gen atau tidak. Karena apa? Karena sifatnya ini. Tapi kalau mediumnya kita buat yang dengan ampicillin, kita bisa membedakan yang ini. Yang 2 tumbuh tadi. Bakteri yang membawa insulin di sini, kalau ditumbuhkan di ampicillin, sekarang ampicillin ya, tumbuh atau tidak? Yang membawa insulin di medium ampicillin tumbuh atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak tumbuh. Yang tidak membawa, Tumbuh. tidak bawa insulin, tumbuh. Jadi yang kita pilih, kalau di medium ampicillin itu kita pilih yang tumbuh apa yang tidak? Kita mau pilih bakteri yang membawa insulin. Ditanam di ampicillin. Mana yang kita pilih? Yang tumbuh apa yang tidak? Yang Tidak tumbuh. Tidak tumbuh. Yang tidak tumbuh, paham. Gimana Bu, tidak tumbuh kok bisa kita pilih? Ya kan? Pertanyaan kan jadi begitu kan? Tumbuh aja enggak, gimana milih? Gitu ya? Sampai sini paham? Paham, Bu. Itu sebabnya kita harus melakukan dua kali menumbuhkan. Menumbuhkan yang pertama pada medium tetrasiklin. Ini yang seleksi yang pertama nih tadi. Pada medium tetrasiklin, baik bakteri yang membawa insulin maupun tidak, dua-duanya akan tumbuh. Nih di sini. Tumbuh semua. Terus milihnya gimana? Milihnya kita pindahkan ke ampicillin. Ya, ini yang udah tumbuh di sini. Ini yang kita pilih pasti yang tumbuh. Karena kalau tidak tumbuh berarti dia nggak bawa plasmid. Ya, ini tadi. Kalau nggak ada plasmidnya dia nggak akan tumbuh. Yang tumbuh adalah yang bawa plasmid. Masalahnya plasmidnya bawa insulin atau enggak gitu. Yang kita pilih yang bawa insulin. Tapi gimana milihnya ini? Kan kita nggak tahu, nggak kelihatan bawa insulin atau tidak. Pindahkan ke sini. Dipindahkan dengan cara yang sama, namanya replika plating. Plate. Dipindahkan ke cawan yang baru, tetapi replika persis sama. Nomor 1 di sini posisinya, nomor 2 di sini posisinya, terus kita kasih tanda di belakang cawan Petrinya nomor 1, 2, 3, koloni nomor 1 sampai 7 misalnya ini ya. Ada 7 koloni. Pindahkan ke sini. Begitu tumbuh, dibiarkan gitu ya, diinkubasikan, ternyata yang tumbuh ada 5. Yang nggak tumbuh ada 2. Yang bawa insulin yang mana? Yang tidak tumbuh. Yang tidak tumbuh, Bu, yang ada 2. Yang tidak tumbuh. Terus gimana? Bukan udah nggak tumbuh, ngambilnya dari mana berarti kita milihnya? Balik ke yang ini jangan dibuang dulu. Kita punya cawan Petri gitu ya, berisi ini. Ada 7, ambil sedikit, ngambilnya nggak sampai habis, ambil sedikit aja, taruh sini, semua, satu. Ketika sudah ketemu, oh yang nggak tumbuh yang 2 ini, tandai yang di sini. Misalnya koloni nomor 2 dengan koloni nomor 6. Inilah kemudian yang ditumbuhkan di medium baru gitu ya, untuk pertumbuhan, untuk produksi insulin. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Harus diulang-ulang lagi sampai ngerti. Ya, kalau cuma sekali ini masih agak bingung. Gitu. Jadi agak ribet memang. Karena yang kita pilih justru yang nggak tumbuh. Oleh karenanya kita nyoba di sini dulu di tetrasiklin. Itu sebabnya plasmid ini dirancang memiliki 2 sifat resistensi terhadap antibiotik supaya kita bisa membandingkan. Gitu. Sebaliknya, kalau disisipkannya di tetrasiklin, misalnya kita pakai BAM-H1 sisipkan di sini, nanti dia harus tumbuh di mana?
atau tidak tumbuh di mana, kalian buat sendiri. Ini kan bisa dua kemungkinan, kita boleh dong nyisipin di sini atau di sini. Yang penting kita tahu cara seleksinya. Jelas? Ya, jadi setelah masuk ke inang, masih harus milih kita, namanya seleksi. Ini sudah yang terakhir. Pelajari lagi tentang seleksi, tantang diri Anda. Oh tadi itu nyisipnya di sini. Sekarang kalau nyisipnya di sebelah sini gimana ya seleksinya? Dengan cara yang sama tadi. Itu seleksi untuk ini. Kalau seleksi untuk yang ini, Pak 19, ini seleksinya namanya blue white selection. Seleksi biru putih. Ada dua koloni yang tumbuh, ada biru sama putih. Yang mana yang bawa? Itu yang kita pilih. Yang putih atau yang biru? Kenapa bisa putih dengan biru? Silahkan cari sendiri jawabannya. Prinsipnya itu adalah seleksi. Jadi larinya ke arah sifat plasmid tadi. Kalau blue white selection ada LAC-Z tadi gennya, bukan hanya antibiotik, tetapi ada gen LAC-Z. Memang belum ketemu LAC-Z, tapi pelajari dulu. Nggak tahu baru tanya. Oke, terima kasih karena sudah hampir pukul 10, saya pindah ke kelas sebelah. Jadi masih satu kali lagi dengan saya untuk hari ini. Tadi kita harus mengulang, mungkin nggak apa-apa Bu Anissa, mohon maaf, ada Bu Anissa ya. Baik Jadi Bu, ya. untuk jadi pertemuan minggu depan dengan Ibu lagi mungkin Bu. Boleh dengan saya lagi untuk, atau kalau misalnya bosen dulu sama Bu Anissa dulu, kalau saya kan nanti minggu depan udah ke metode dasarnya apa namanya metode molekuler ya, jadi karena praktikum ya, artinya terlepas gitu, nggak mengurut. Kalau Bu Anissa berkenan, tidak ada kegiatan lain mau masuk boleh, tapi jika ada kegiatan lain saya melanjutkan masuk juga boleh, nggak apa-apa. Baik Gitu Bu, aja. rencananya Jadi, pekan depan ada kegiatan sih Bu. Ini juga sudah berkoordinasi dengan PJ untuk pindah hari. Yang oh di gitu, Iya Bu. ada kegiatan di Prodi. Iya Bu, kegiatan prodi yang AMDAL itu Bu. Oh, Anda? Oh, belum tahu ya, nanti kita ngobrol. Jadi semuanya libur di Prodi? Apa gimana? Dosen-dosennya? Hanya beberapa dosen saja Bu. Ada tugas gitu ya, dikirimkan ya? Iya Bu. Pelatihan ya? Iya Bu, benar Bu. Oke, baik. Bu Anissa ada pelatihan. Berarti nggak apa-apa kalau nggak bisa minggu depan dengan saya lagi. Lanjutkan. Gitu ya Bu Anissa. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Seperti itu ya. Jadi nanti mengulang lagi apa yang Anda tidak paham, tolong ditanyakan lagi. Bu, nanti suatu saat lupa lagi. Iya, tapi akan lebih mudah mengingat kalau Anda sudah paham. Tapi kalau enggak lari bingung. Kita juga nanti nilainya bingung. Sama kayak Bu Anissa. Kalau nilainya jelek, naikinnya susah kalau terlalu jauh ya Bu Anissa ya. Jadi saya ingin saya menilai itu fair gitu loh. Memang layak Anda mendapatkan nilai A atau amin atau apa, memang layak. Bukan karena nilai yang terlalu tinggi dinaikkan gitu ya. Oke. Dibiasakan belajarnya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk hari ini. Selamat belajar lagi. Sampai ketemu. Saya akhiri. Terima kasih Bu Anissa. Terima kasih mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Maaf jadi telat masuk kali ya. Oke, saya live dulu.